Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kembali menyisir potensi penerimaan pajak dari sektor kuliner, khususnya di kawasan kontainer kuliner Jalan Yosudarso, Kota Palangkaraya. Kepala BPPRD Kota Palangkaraya, Emi Abriani menyampaikan pihaknya bersama Satpol PP, TNI, Polri, dan Denpom menggelar kegiatan pendataan dan pemeriksaan pajak reklame serta pajak barang dan jasa tertentu bagi para pelaku usaha. Oh, yang jasa rapi gitu ya. Yang berarti ada itunya, Pak. Ada nganunya, Pak. Ada dikasih ya, Pak? Ada kan? Apa? Pelayanan ada. Malam hari ini kami dari Bapenda Kota Palangkaraya bersama Satpol PP, TNI, Polri dan juga Denpom malam ini melaksanakan kegiatan pendataan kembali dan juga pemeriksaan terhadap kuliner yang ada di Yosudarso ini, kontainer kuliner ini. Dan dari hasil pendataan, ini memang ada sebanyak 90 orang yang belum membayar untuk pajak reklamenya, sehingga ini sudah merupakan potensi penerimaan pajak reklame dari kuliner kontainer ini. Dan juga dari 90 pelaku usaha ini, ada beberapa yang memang belum terdaftar. Rata-rata memang sudah menjadi wajib pajak itu di tahun 2022 dan 2023 lalu. Hanya saja memang pembayarannya yang belum sesuai untuk pembayaran pajak PBJT makanan dan minuman tersebut. Sehingga malam ini kita melakukan pemeriksaan agar mereka patuh untuk membayar pajak PBJT makan dan minumnya serta membayar pajak reklamenya. Kalau untuk giat malam ini potensinya kira-kira berapa, Bu? Kalau dari data yang diberikan oleh Perindak itu, yang aktif ini ada sebanyak 90 pelaku usaha. Jadi kalau potensinya belum saya hitung sih, ini nanti bisa besok berapa potensi dari pajak reklame yang kita dapatkan, karena malam ini masih kita hitung. Jadi setiap warung makan kulineran ini berapa meter untuk reklame yang mereka pasang, dan untuk makan minumnya berapa orang perharinya yang mereka dapatkan. Nanti akan ada penghitungan di kantor sudah selesai kegiatan ini. Bu, pada malam hari ini ada berapa tempat yang dilakukan pendataan? Ya, malam ini memang rencana kita ini keseluruhan dari ujung ke ujung. Kalau data dari Perindakop ada 90 orang yang terdaftar, hanya saja kita lihat bahwa ada yang tutup ya, ada yang tutup dan juga ada yang disegel. Sehingga kita kan belum selesai nih, baru pertengahan, mungkin besok baru kita dapatkan data lengkap. Tadi ada yang di ini, Bu, ya, di Polisland lah, apa? Tadi Iya. Dugong ya, rumah kan Dugong. Betul. Itu kan? Iya. Kenapa, Bu? Yang di polis lain ini tidak membayar retribusi sewa kontainer atau sewa bloknya ini kepada dinas Perindakop, karena kan memang selain harus membayar PBJT makan minum dan juga reklame, mereka harus membayar sewa. Jadi sewa dari kontainer ini yang memang disediakan oleh pemerintah Kota Palangkaraya. Jadi bagi yang menunggak, yang setahun lebih tidak membayar, ini dilakukan penutupan atau penyegelan terhadap kontainer tersebut. Berarti itu menurut berapa lama, Bu, yang disegel itu? Nah, saya kurang tahu. Itu yang tahu dari Perindakop sama Satpol PP kemarin melakukan penyegelan. Kalau selama ini, Bu, kooperatif tidak pedagang-pedagang yang sini untuk membayar pajak? Ya, jadi saya lihat bahwa banyak pedagang ini karena melihat yang kanan kiri tidak bayar pajak, mereka
akhirnya tidak membayar pajak, tetapi pada dasarnya mereka kooperatif saja. Pada saat saya data ke mereka bersedia untuk membayar pajaknya. Gitu. Mungkin himbauannya Bu, untuk Ya, baik. Jadi saya menghimbau kepada seluruh pelaku usaha di kontainer ini untuk bisa membayar pajaknya sesuai dengan sesuai dengan omsetnya. Jadi bayarlah pajak tersebut karena pajak tersebut berguna untuk pembangunan, dan kedepannya dari pemerintah Kota Palangkaraya dengan Dinas Pariwisata mungkin akan membuat beberapa event di sini untuk lebih meramaikan kuliner kontainer ini, tapi dengan catatan bahwa seluruh pedagang di kawasan kuliner kontainer ini bisa patuh membayar pajaknya. Jadi pajak yang dibayarkan ini tadilah yang selain digunakan pembangunan juga kembali untuk menarik wisata dan juga para pedagang atau yang datanglah ke Kota Palangkaraya untuk datang ke wilayah wisata kuliner untuk kontainer ini. sejauh ini sudah berapa persen Bu PRD-nya Kota Palangkaraya? Saat ini data terakhir 58%, hampir 60% lebih. Saya belum ngecek ya ini. Yang paling tinggi dari apa Bu? PBJT makan minum, terus hiburan, dan juga dari listrik juga, dan juga dari BPHTB. Kalau total per tahun berapa? Ya, Total per tahun berapa? targetnya di 255 miliar lebih, tetapi ini dinaikkan kembali sehingga menjadi 264 miliar. Di perubahan ini Bu ya? Di perubahan ini, target untuk tahun 2025 ini. Target perubahan untuk penerimaan dari sektor pajak. Terkait kegiatan desa dan desa itu Bu, targetnya ke siapa? Jadi kalau misalnya malam ini belum selesai, kita lanjut di sini. Tapi kalau sudah selesai, kita akan keluar dari wilayah kontainer ini. Ada beberapa yang memang sudah kami data dan belum dijadikan WP. Keluar dari wilayah ini. Jadi 3 malam ini terus kita Oh di sini Mas. ya mencari 3 hari. 3 hari. 3 hari. Ya.